Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber damai sejahtera dan kasih setia, serta pengampunan. Engkau telah memanggil Santo Fransiskus dari Assisi untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putramu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama dan bagi alam semesta ini, untuk merawat bumi rumah bersama, menjaga keutuhan ciptaan, kelestarian lingkungan, dan semangat persaudaraan dengan semua orang tanpa diskriminasi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi, pelindung ekologi. Mari kita baca kitab Ayub bab 38 ayat 1, dilanjutkan ayat 12 sampai 21, dan bab 39 ayat 36 sampai 38. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang? Atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya? Sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya, yakni tatkala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan, dan mewarnainya seperti orang mewarnai kain. Tatkala orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang teracung. Pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan menyusur dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya? Tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau sudah lahir dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah
yang dapat kuberikan kepadamu. Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama mari kita perhatikan pada hari ini yang merupakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi, seorang suci, pelindung bumi rumah bersama, dan semua orang yang berjuang untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup, termasuk juga pelindung siapapun yang belajar tentang ekologi, lingkungan hidup, dan kemanusiaan sebagai ekologi integral, bahwa segala sesuatu terhubung secara holistik, menyeluruh. Tak boleh satu bagian terkecil pun diabaikan. Santo Fransiskus hidup pada tahun 1182 hingga tahun 1226. Fransiskus lahir di Assisi. Setelah melalui masa mudanya yang tak terpuji, ia bertobat dan meninggalkan seluruh harta kekayaan ayahnya serta menghayati hidup miskin agar dipersatukan secara lebih sempurna dengan Kristus sendiri. Dia menghidupi dan mengajarkan kasih Allah. Setelah mengumpulkan rekan-rekan pada masa awal, Fransiskus memperkenalkan diri mereka kepada Paus Innocentius yang ketiga. Paus secara lisan menerima pengajaran pertobatan Fransiskus Assisi yang dirangkum dalam moto Pace et Bene, damai dan sejahtera. Pace et Bene bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk alam semesta ini. Itulah sebabnya Santo Fransiskus menyapa bumi sebagai saudari, angin sebagai saudari, matahari sebagai saudara, bulan bintang sebagai saudari, bahkan maut pun disapa sebagai saudari. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, moto Pace et Bene bertujuan mendamaikan berbagai kelas sosial, kelompok, agama, bahkan alam semesta ini yang harus dijaga. Mereka menjadi saudari-saudara kita. Dan dengan berpusat pada Kristus, Santo Fransiskus Assisi mengajarkan pentingnya hidup dalam damai, sejahtera, dan penuh kasih kepada semua orang tanpa diskriminasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada tanggal 14 September tahun 1224, dia mengalami yang namanya peristiwa dan pengalaman mistik berupa stigmata
di Gunung Verna. Ia kemudian menulis Kidung Saudara Matahari sebagai bentuk sapaan kepada segala ciptaan dan syukur kepada Sang Pencipta. Santo Fransiskus meninggal dunia tanggal 3 Oktober tahun 1226. Ia dinyatakan sebagai pelindung Italia oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 18 Juni tahun 1939. Pandangan hidup yang penuh pengharapan menjadikan Santo Fransiskus Assisi saudara bagi seluruh ciptaan. Semangatnya sungguh injili dan ia menjadi seorang pembaru dalam gereja. Pemikiran kritisnya tentang gereja menjadi rujukan yang aktual bagi gereja masa kini. Di satu sisi mengkritik, di sisi lain Fransiskus Assisi tunduk taat kepada otoritas Paus, kepada gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur semangat hidup Santo Fransiskus Assisi ini sungguh dihayati oleh Bapa Suci Paus Fransiskus yang mengambil nama Fransiskus dan merujuk pada Santo Fransiskus Assisi. Kesederhanaan hidup, tanda damai sejahtera, semangat untuk berbela rasa dan membangun persaudaraan dengan semua orang, cinta untuk berjuang merawat bumi rumah bersama dan seluruh isinya menjadi bagian-bagian penting yang dihidupi oleh Paus Fransiskus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga teladan Santo Fransiskus Assisi juga dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita dalam bertumbuh karena iman akan Kristus, menjadi pembawa damai di dalam kehidupan ini, membangun persaudaraan dengan semua orang, dan memuji Allah bersama seluruh alam ciptaan, seraya menjaga, merawat, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Selamat pesta semua yang mengambil nama Santo Fransiskus Assisi. Pace e bene. Tuhan memberkati kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, Berkah dalam.